Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang monosodium glutamat. Di sini ada saya Zulfa Felisa dan rekan saya Sakina Elok Sabila Fatli. Apa arti MSG atau monosodium glutamat? MSG atau dikenal vetsin adalah zat aditif pada rasa makanan yang berguna sebagai penyedap rasa. Atau nama informal MSG adalah micin. Bentuknya seperti bubuk kristal putih yang menyerupai garam atau gula. MSG atau monosodium glutamat atau mononatrium glutamat atau sodium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non-esensial yang terbentuk secara alami. Nah, sifat fisik kimia monosodium glutamat bisa dilihat di sini. Oke, fungsi MSG di sini ada sebagai mempercepat waktu cerna makanan, sebagai peningkat kadar air pada tanaman, sebagai penyubur tanaman seperti tanaman pangan, buah, tanaman hias, bunga, dan lain-lain, serta sebagai mempercepat tumbuhnya bunga, membuat daun hijau dan segar. Fungsi MSG berperan sebagai mempercepat waktu cerna. Pada saat makanan dikonsumsi, pencernaan dimulai saat makanan dikunyah. Glutamat pada MSG merangsang produksi saliva sehingga makanan lebih cepat halus pada saat dikunyah. Kemudian proses berlanjut sampai ke lambung dan usus. Fungsi MSG sebagai peningkat kadar air tanaman, sebagai penyubur tanaman, sebagai mempercepat tumbuh-tumbuhan. MSG dapat meningkatkan kandungan air pada tanaman dan peningkatan tumbuh kembang dan penyubur. Hak tersebut karena kandungan pada MSG terdapat senyawa Na. Senyawa tersebut merupakan makronutrien pada makanan sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Kandungan penyusun MSG itu ada glutamat sebesar 78,2%, ada Na sebesar 12,2%, dan H2O sebesar 9,6%. Klasifikasi unsur. Dari unsur atau senyawa kandungan MSG yaitu H2O, glutamat, dan Na+, dapat dikatakan bahwa unsur dalam senyawa tersebut adalah non-logam dan logam. Dilihat dari kandungan MSG yaitu Na+, unsur Na termasuk golongan pertama 1A. Dilihat dari sumber dari Raymond Chang 2005, golongan pertama dia termasuk logam kecuali pada unsur hidrogen pada logam tersebut. Kandungan dalam MSG lainnya yaitu H2O dan glutamat dengan rumus C5H9NO4. Kedua senyawa ini memiliki unsur C, H, N, dan O, maka dapat dikatakan unsur tersebut adalah unsur non-logam. Hal itu karena unsur bersifat elektronegatif. Karakter unsur penyusun. A. Unsur logam. Karakter mempunyai sifat kuat, berbentuk padatan, dapat menghantarkan listrik dan panas yang sangat baik. Unsur non-logam. Karakter non-logam biasanya berbentuk gas seperti oksigen dan kawan-kawannya, namun ada yang berbentuk wujud cair seperti bromin, tidak dapat menghantarkan arus listrik, titik didih, dan meleleh relatif rendah. Oke, selanjutnya kita memasuki di identifikasi ikatan yang terbentuk. Nah, di sini ada gambar slide, ada gambar tentang struktur MSG. Nah, di sini terdapat memiliki ikatan kimia. Di antaranya yaitu ikatan kovalen, yang mana itu bisa terjadi akibat adanya penggunaan bersama pasangan elektron oleh atom yang keikatan. Nah, salah satu yang termasuk adalah ikatan peptida yang ditunjukkan oleh asam glutamat. Oke, lanjut. Ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika gugus karboksil bereaksi dengan gugus amino dari dua asam amino dengan membuang satu molekul air. Nah, di sini ini merupakan ikatan peptida. Prosesnya dari reaksi ini dengan ini kemudian menjadikan ikatan seperti ini. Lanjut, kita ke ikatan selanjutnya yaitu ikatan yang mana ditunjukkan bahwa dalam rumus kimia MSG terdapat senyawa H2O, maka ikatan yang terbentuk terdapat ikatan hidrogen. Nah, seperti yang ini adalah ikatan hidrogen. Kemudian untuk bentuk geometrinya, nah sebelumnya telah mengidentifikasi bentuk ikatan hidrogen kan. Sekarang kita untuk menentukan bentuk geometrinya kita cari dulu elektron valensinya setiap atom dan kemudian kita ikatkan antar atomnya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa memiliki dua PEI yaitu ini 1
2, berarti ada 2 pasangan elektron ikatan. Kemudian yang merah-merah titik-titik merah ini merupakan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian lanjut. Nah, untuk menentukan bentuk molekul dari PEB dan PEI adalah dengan cara AXMIN dengan keterangan sebagai berikut ini ya. Bisa dibaca sendiri di slide. Nah, selanjutnya oke. Nah, setelah kita tadi menentukan dengan rumus seperti ini, kita kan ketemu kan ya, A-nya kan atom. Kita kan ketemu bahwa jumlah PEI-nya ada 2 dan jumlah PEB-nya ada 2, maka bentuknya rumus molekulnya adalah AX2E2. Nah, kemudian lihat tabel bentuk geometri molekul seperti gambar di samping ini. Nah, kita cocoknya, ternyata bentuk AX2E2 ini bentuk geometrinya adalah planar 5 nih, planar 5 ya. Nah, untuk bentuknya di slide selanjutnya. Nah, ini bentuk dari planar 5. Nah, kemudian di dalam MSG juga terdapat interaksi yang membuat senyawa itu bekerja. Nah, MSG kan ini kan sebuah penyedap rasa ya, penyedap rasa makanan, yang mana tuh saat dicampur dengan makanan itu tuh lidah kita itu merasakan gurih-gurih gimana di makanan. Nah, berikut ini adalah interaksinya. Pertama itu MSG larut dalam air ataupun ludah ya, itu kemudian dia itu menjadi garam bebas dalam bentuk anion glutamat. Nah, ini anion glutamat ya. Kemudian ion ini akan membuka saluran Ca2+ pada sel saraf yang terdapat pada kuncup perasa. Kuncup perasa berarti di kuncup bagian lidahnya ya. Nah, kemungkinan ion Ca2+ itu memasuki sel sehingga menimbulkan depolarisasi reseptor. Nah, selanjutnya depolarisasi ini menimbulkan potensi aksi yang akan sampai ke otak. Nah, kemudian diterjemahkanlah oleh otak sebagai rasa lezat. Nah, oleh itulah rangsang rasa gurih tersebut kemudian dikirim ke otak dan membuat tubuh merasa ingin makan terus-menerus, atau dia itu menjadi adiktif misalnya. Kemudian gaya antar molekul pada MSG ini berdasarkan dari ikatan hidrogen yang didapat pada slide sebelumnya, maka di sini terdapat gaya antar molekulnya, yaitu kemungkinan gaya dipol-dipol terjadi. Gambar berikut menjelaskan gaya dipol-dipol yang mana kutub negatif dan kutub positif saling tarik menarik. Nah, di sini ini kutub negatif, ini kutub positif, jadinya saling tarik menarik. Oke, lanjut. Dampak negatif penggunaan MSG. Yang pertama, pernapasan, yaitu nyeri dada, hidung berair, bersin napas dan napas menjadi pendek. Kemudian untuk saluran cerna, diare, mual dan kembung. Untuk penglihatan itu kabur, sulit memfokuskan pandangan, dan untuk kulit itu kemerahan dampaknya ya. Oke, ternyata sudah pada slide terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.